atau bertanya langsung pada Pak Arnold. Baik, saya mau langsung ke Pak Arnold dulu nih. Pak Arnold, boleh dong perkenalan singkat nih tentang pengalaman Pak Arnold sendiri nih terkait dengan penanganan atau membantu anak tumbuh, anak dengan kondisi spesial tumbuh dan terkait juga dengan pendidikannya. Silakan Pak Arnold. Oke, terima kasih Ibu Amel. Mungkin sedikit yang bisa coba saya share kepada orang tua, karena awalnya kami pun juga memulai ini tanpa pengetahuan yang memadai. Kami, saya sebagai suami dan istri dengan istri saya juga orang yang sangat awam mengenai anak berkebutuhan khusus, apalagi pada saat kami memulai sekitar 16 tahun yang lalu, perkembangan mengenai anak-anak dan informasi mengenai anak berkebutuhan khusus tidak terlalu banyak seperti sekarang. Itulah yang menyebabkan kami harus belajar dengan sangat-sangat gigih dan giat untuk mencari tahu apa sih yang harus kita lakukan terhadap anak-anak berkebutuhan, bagaimana ini anak-anak berkebutuhan khusus ini. Itulah awalnya kami memulai itu ada tempatnya mendapatkan yang pasti mendapatkan informasi karena awalnya anak kami terdiagnosis autistik pada umur 1,5 tahun. Kami sudah coba cari informasi ke dokter, tapi ternyata tidak semua dokter memahami mengenai anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya mengenai autistik. Sehingga itulah yang membuat kami harus belajar kemana-mana, mencari informasi kemana-mana. Nah, ini yang kelihatannya juga perlu diperhatikan oleh orang tua apabila mereka memiliki anak yang terdiagnosis memiliki hambatan tumbuh kembang. Pertama-tama mencari informasi dari profesional dulu. Mungkin sementara itu dulu, Ibu. Betul. Iya, menarik. Iya. Apalagi ketika tadi Pak Arnold bilang 16 tahun yang lalu begitu ya, Google juga belum familiar begitu ya. Kalau sekarang kan kita bisa bantu cari informasi di Google, cari komunitas atau sesama teman-teman yang mengalami kondisi serupa begitu ya Pak ya. Baik, Pak Arnold, saya mau back to basic dulu deh Pak Arnold. Kalau kita bicara anak berkebutuhan khusus itu kan agaknya cakupannya begitu luas begitu ya Pak Arnold ya. Sebenarnya kalau boleh dijelaskan secara singkat, sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu kondisi seperti apa sih Pak Arnold? Nah, mungkin kalau saya coba simpulkan, anak berkebutuhan khusus itu ialah anak-anak yang di dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang lebih spesifik karena mereka berbeda daripada anak-anak umumnya yang lain karena mereka memiliki hambatan dalam belajar dan tumbuh kembangnya. Itu yang membuat mereka terspesifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Karena membutuhkan ekstra perhatian, ekstra effort gitu ya untuk membantu mereka menjalani pendidikan dengan baik. Nah, sepengalaman Pak Arnold sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus juga sebagai pendiri dari homeschooling Cidera Jiwa ini kan pasti juga bertemu dengan orang tua sesama yang mengalami tantangan serupa begitu ya. Apa sih tantangan utama dari para orang tua yang dianugerahi anak berkebutuhan khusus dalam membantu mereka belajar, dalam membantu mereka tumbuh kembang secara maksimal? Apa sih hambatannya? Hambatan utama sebenarnya datang dari orang tua, utamanya karena pada saat anak kita terdiagnosa autistik, yang pertama merasakan kesedihan itu adalah orang tua. Sehingga beberapa orang tua mungkin larut dalam kesedihannya sehingga tidak cepat untuk bangkit memulai apa yang harus dilakukan. Ada beberapa orang tua yang melakukan penyangkalan bahwa anaknya tidak kenapa-napa, ada yang berharap nanti anak saya akan sembuh sendiri, ada yang berpikir nanti kalau sudah makin besar dia akan bisa sendiri. Nah, ini salah satu berbagai hambatan yang juga membuat orang tua agak kesulitan untuk mulai move on. Apalagi kita ketahui tidak semua orang di sekitar lingkungan kita bisa menerima perbedaan mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Ini juga bukan hal yang mudah karena menghilangkan stigma bahwa
memiliki anak berkebutuhan khusus itu adalah bagi kami adalah suatu anugerah yang luar biasa, tapi beberapa orang mungkin masih menganggap ini sebuah aib yang perlu ditutup-tutupi. Nah, ini yang membuat langkah awal untuk memulainya dan menerimanya menjadi terlambat. Pak Arnold, Iya. agaknya suaranya ini ya, suaranya agak patah-patah tadi ya. Iya, Ibu. Tadi sampai di penerimaannya agak karena denial gitu, jadi penanganannya agak terlambat. Lanjut, bagaimana Pak Arnold? Langkah selanjutnya sebenarnya yang paling penting adalah mencari informasi dari tenaga ahli, terutama dari dokter spesialis anak, mendiagnosa anak kita masuknya, apakah anak kita memiliki hambatan tumbuh kembang, dan apakah memang hambatan tumbuh kembang itu perlu menjadi perhatian atau itu hanya masalah yang bisa dikoreksi. Kedua, setelah kita mendapat informasi, kita coba cari sumber-sumber tempat-tempat mana yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembenahan mengenai masalah tumbuh kembang anak-anak kita. Karena banyak hal sebenarnya yang bisa kita lihat, beberapa tempat yang mereka memiliki spesifikasi, ada spesialisasinya yang mereka memang memiliki kemampuan untuk memperbaiki anak-anak dengan masalah hambatan pendengaran, anak-anak dengan masalah penglihatan, anak-anak dengan masalah gangguan sosial emosional, anak-anak dengan masalah gangguan kognitif atau kecerdasannya. Hal itu yang perlu kita harus lakukan sesegera mungkin. Nah, karena apabila semakin ditunda, hal itu akan membuat penanganannya berlarut-larut. Menarik sekali. Jadi sebenarnya masalah utama yang garda terdepannya justru ada dari orang tua itu sendiri ya. Tidak jarang orang tua denial begitu ya Pak Arnold ya. Padahal orang tua adalah orang paling dekat dengan anak itu sendiri yang tahu sejak lahir begitu ya, seluk-beluk dari A sampai Z mengenai anak kita sendiri. Jadi yang pertama-tama bagi kita teman-teman juga, bagi masyarakat juga sebenarnya jadi PR tersendiri untuk menghilangkan stigma negatif terkait anak berkebutuhan khusus itu sendiri, agar juga teman-teman kita yang dianugerahi anak berkebutuhan khusus tidak merasa terkucilkan begitu ya Pak Arnold ya. Dan setelah itu jangan lupa segera menemui bantuan profesional karena untuk bisa mengatasi secara spesifik kendala yang dihadapi oleh anak-anak kita. Begitu kira-kira ya Pak Arnold ya. Menarik sekali, menarik. Saya mau sebelum saya ke chatbox nih, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya di chatbox ada yang bertanya nih, Pak Arnold, maaf kalau mengingatkan masa lalu. Bagaimana Pak Arnold tahu kalau anak Bapak membutuhkan penanganan khusus? Maksudnya apakah anak menunjukkan gejala hingga Bapak memutuskan untuk memeriksakan si kecil dan akhirnya didiagnosis autisme? Oh mungkin bagaimana kita sebagai orang tua mendeteksi gitu ya, mendeteksi dini kondisi anak kita? Silakan Pak Arnold. Oke, masalah untuk pendeteksian itu sebenarnya saya yakin semua orang tua, terutama ibu, itu mereka sangat mengenal anaknya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ibu adalah yang paling mengenal anaknya masing-masing. Walaupun memang dalam mengasuh bayi dari sejak lahir sampai dengan besar itu tidak ada sekolahnya, tapi saya yakin insting ibu, insting seorang wanita sangat-sangat peka terhadap anaknya. Dan ini biasanya bisa terlihat dari gerakan-gerakan anaknya, mungkin juga kalau misalnya masih kecil mungkin dari komunikasinya, apakah di umur 1 tahun sudah bisa berbicara, 1 tahun sudah mulai bisa berjalan, 1 tahun dipanggil sudah menengok, ada komunikasi aktif 1 arah 2 arah. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi bagian yang bisa menjadi satu bagian apakah ini anak kita memiliki gangguan tumbuh kembang. Tambah lagi saat ini kan sangat mudah sekali, googling sudah ada, kita juga mungkin punya tetangga yang memiliki anak yang seusianya, itu bisa menjadikan bahan perbandingan untuk mengetahui apakah anak kita memiliki masalah dengan tumbuh kembangnya.
Walaupun tidak semua hambatan itu membuat anak kita menjadi anak berkebutuhan khusus. Saya setuju sih ya dengan pernyataan Pak Arnold nih. Insting ibu adalah kuat begitu ya. Kita juga adalah orang yang pertama mengajak anak kita belajar berkomunikasi, belajar berjalan. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak tepat atau tidak semestinya gitu ya, atau belum semestinya harusnya sudah sudah bisa komunikasi dua arah atau segala macam, tapi kita belum menemukan pada anak kita, kita adalah orang pertama yang semestinya tahu begitu ya Pak Arnold ya. Jadi ketika menghadapi kondisi tersebut, baiknya kita segera menemui profesional medis begitu ya Pak Arnold untuk tindakan lebih lanjut gitu, untuk analisa lebih lanjut. Menarik sekali. Pak Arnold, saya masih mau mengundang yang di chatbox nih, rupanya sudah ada beberapa yang mengantri. Dari Ahirudin Mahjudin, oke, sorry. Silakan Pak Ahirudin, mau bertanya langsung agaknya nih. Terima kasih Mbak dan narasumber. Jadi saya ingin melihat hal ini dari perspektif berbeda. Pertama, autisme itu kan harusnya bukan menjadi domain privat atau domestik. Ini harusnya menjadi masalah publik. Nah, ketika bicara ini menjadi masalah publik, maka negara harus hadir untuk memberikan kemudahan dan fasilitas bagi orang tua yang anaknya mengalami autisme. Apalagi autisme itu kan tidak hanya terjadi di perkotaan, juga terjadi di daerah, pedesaan-pedesaan, yang mana orang tuanya nggak care, bahkan nggak tahu. Bagaimana negara harus hadir untuk memfasilitasi itu? Nah, ini kaitannya nanti dengan kebijakan anggaran, sejauh mana anggaran daerah, anggaran negara memasukkan autisme sebagai perspektif utama, sebagai mainstream, pengarus utamaan. Saya lihat negara belum hadir di situ. Jadi tidak hanya bicara tentang orang yang berkebutuhan khusus lainnya, autisme juga harus dianggap sebagai bagian dari masalah negara yang harus diatasi oleh negara melalui kebijakan anggaran. Untung ada orang yang sadar. Kesadaran orang ini kemudian melakukan upaya mandiri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang nggak punya akses, nggak punya anggaran, tidak tahu malah kalau anaknya adalah menderita autisme? Saya pikir negara tidak boleh tidak untuk hanya berdiam diri menjadikan ini hanyalah masalah domestik, tapi ini adalah sesungguhnya masalah publik yang sama derajatnya dengan permasalahan-permasalahan lain. Saya pikir begitu. Iya, menarik sekali nih Pak Harudi, terima kasih nih pendapatnya. Pak Arnold nih, menarik ya, karena mungkin saja bagi orang-orang tertentu begitu ya, kalangan tertentu sulit untuk mengetahui bahwa oh anak saya ini menderita memiliki kondisi khusus gitu ya, anak berkebutuhan khusus. Itu negara, kata Pak Ahirudin juga, negara seharusnya hadir untuk membantu gitu ya, membantu mereka mendapatkan kehidupan, pendidikan dan juga kondisi yang layak begitu ya Pak Arnold. Gimana nih menurut Pak Arnold? Betul seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, bahwa saat ini mungkin kami pun juga merasakan bahwa pelayanan kesehatan atau mungkin perhatian dari pemerintah belum terlalu maksimal terhadap layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi sekali lagi saat ini alhamdulillah kalau untuk di sekolah-sekolah negeri sudah mulai ada intervensi dari pemerintah. Salah satunya adalah memberikan layanan inklusi untuk semua sekolah negeri. Jadi untuk SD negeri mereka sudah diwajibkan untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi yang masih menjadi kendalanya lagi adalah kesiapan dari sekolah-sekolah tersebut dalam menangani anak-anak kita. Nah, memang masih sangat-sangat butuh perhatian, bantuan dan kerjasamanya antar semua pihak. Itu yang menyebabkan kami berusaha secara mandiri, swadaya, secara komunitas, apa yang bisa kami lakukan terhadap anak-anak ini. Menarik sekali. Terlebih juga terkait penerimaan anak berkebutuhan khusus, terutama di sekolah-sekolah umum atau sekolah negeri juga masih jadi ini tersendiri rasanya ya Pak, ya masih menjadi PR tersendiri begitu ya. Baik, saya mau ke chatbox lagi nih, masih berkaitan dengan tema kita.
dari Miranda Putri. Pak, apa kendalanya dalam mendidik anak berkebutuhan khusus? Pengalaman Bapak kendalanya nih apa nih? Selain karena pada mulanya adalah penerimaan dari orang tua sendiri, dan setelah itu ketika dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, apa sih Pak kendala umumnya? Kendala umumnya yang sering terjadi pada saat mendidik anak berkebutuhan khusus pasti tidak mudah. Tidak ada yang mudah dengan setiap kondisi anak berkebutuhan khusus. Karena untuk meningkatkan kemampuan mereka butuh berbagai macam terapi. Terapinya itu bagi anak-anak yang secara perilakunya masih belum kondusif, ya kita harus membuat anak-anak ini secara kemampuan perilakunya baik dahulu. Barulah mereka bisa ikut belajar. Tanpa perilakunya baik, kesempatan mereka belajar menjadi terhambat. Nah, terkadang orang tua ini harapannya adalah pada saat memasuki institusi pendidikan, anak mereka belajar. Sedangkan perilakunya saja masih belum siap untuk belajar, belum siap untuk bersosialisasi, belum siap untuk berkomunikasi, belum siap untuk mengikuti instruksi. Nah, hal-hal ini menyebabkan anak-anak ini kesulitan untuk berkembang. Seringkali hal itu menjadi kendala utamanya. Tapi apabila ditangani dengan tepat, insya Allah banyak kasus yang terjadi peningkatan luar biasa pada anak, peningkatan baik itu kemampuannya, perilakunya, perkembangan akademisnya, perkembangan sosial emosionalnya, perkembangan komunikasinya, itu akan berkembang. Berarti yang terutama dan paling utama adalah kesiapan, kita mempersiapkan diri anak dulu ya Pak Arnold ya, untuk bisa perilaku anak itu bisa siap menerima pendidikan akademisi dan akademis, selain itu juga untuk siap bersosialisasi, belajar bersosialisasi, begitu ya Pak Arnold. Betul. Mungkin di Cedera Jiwa juga ikut membantu menstimulus hal itu kali ya Pak Arnold, atau bagaimana nih? Untuk di tempat kami, di homeschooling kami, hal itu adalah hal yang utama. Pada saat kami mendidik anak, kita mencoba untuk memberikan stimulus bagaimana mereka mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan terlebih dahulu, membuat mereka nyaman dengan lingkungan sekolahnya, membuat mereka nyaman dengan lingkungan teman-temannya, bagaimana mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Terkadang hambatan komunikasi itu yang paling utama. Anak-anak ini kesulitan memprediksi. Rata-rata anak-anak berkebutuhan khusus kesulitan memprediksi, sehingga untuk mengajarkan mereka, kita harus mulai memberikan informasi awal apa yang akan kita lakukan. Kita harus bisa menyiapkan mereka untuk melakukan sesuatu. Tanpa ada persiapan, mereka kesulitan untuk memulai sesuatu. Itu yang coba kami lakukan. Memberikan semacam roadmap gitu ya Pak ya, kita berikan petanya, kita akan melakukan apa begitu ya kepada anak. Baik, menarik sekali nih. Saya kembali ke chatbox, rupanya sudah banyak yang mengantri. Ada Argi izin bertanya Mbak Amel. Argi mungkin mau bertanya langsung? Oke, coba kita lihat. Oh, dia sudah mencantumkan pertanyaan ini. Dalam pengalaman Pak Arnold, apakah Bapak pernah juga membawa anak istimewanya berobat ke pengobatan alternatif? Atau barangkali pernah terfikirkan untuk membeli obat-obatan herbal atau produk-produk seperti benda yang dapat mengubah air menjadi nano yang katanya baik untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Dan menurut Pak Arnold, apakah hal tersebut ada manfaatnya atau hanya strategi promosi? Wah, menarik juga di Pak Arnold. Pengobatan tradisional, silakan Pak Arnold. Pengobatan tradisional atau alternatif, kami dari awal tidak memusuhi pengobatan alternatif, karena menurut kami pengobatan alternatif pun juga banyak yang memberikan hasil, walaupun tidak terukur. Beda dengan pengobatan medikal yang terukur. Saran kami, apabila misalnya ada ibu atau bapak ingin berikhtiar untuk mengobati anak ibu atau bapak ke pengobatan alternatif, silakan, selama pengobatan itu masuk akal. Kuncinya adalah pengobatan itu masuk akal. Selama itu masuk akal, misal diurut itu masuk akal, jamu-jamuan
insya Allah masih masuk akal. Mungkin terapi totok itu masih masuk akal. Tapi kalau sudah hal-hal yang nalar menurut kita itu tidak masuk akal, lebih baik diabaikan. Jadi walaupun kita mencari pengobatan atau jalan alternatif, tetap akal sehat dikedepankan begitu ya Pak Arnold ya. Betul. Ini ada yang direct message nih ke saya nih, maaf Pak, saya mau tanya, anak saya terdeteksi epilepsi di usia 1,2 tahun. Terus sudah berobat di persahabatan, cuma saya belum terapi karena corona. Tindakan saya sebagai orang tua untuk pengobatan selanjutnya bagaimana? Oke, ini terkait epilepsi sih sebenarnya Pak ya. Ya, baik. Silakan Pak Arnold, ada komentar mungkin? Terkait epilepsi, penanganannya memang harus melalui penelitian dari dokter. Beberapa penelitian harus dilakukan EEG, EKG, menyeluruh untuk mendeteksi bagian-bagian apa yang memang harus dilakukan pengoreksian. Terutama untuk epilepsi, ada obat-obatan yang memang harus diminum setiap hari. Dan itu menjadi syarat utama di awal pengobatan epilepsi sebelum mengobati hambatan tumbuh kembang yang lain yang menjadi bagian dari epilepsi itu tersendiri. Tapi di awalnya tetap pengobatan melalui dokter-dokter saraf ahli di rumah sakit itu menjadi bagian yang paling penting. Saya tentu juga sebagai sesama ibu nih mau menyemangati gitu ya, ibu yang sedang berjuang begitu dalam membantu anaknya yang mengalami epilepsi. Semangat terus ibu ya. Baik, saya mau ke chat box nih. Masih ada Yunilawati. Pak, bicara tentang homeschooling cedera jiwa itu sendiri, program apa saja sih Pak yang dimiliki di rumah cedera jiwa ini? Oke, untuk homeschooling kami, karena kami fokus pada pelayanan anak berkebutuhan khusus, fungsi yang kurikulum yang kami lakukan juga sebenarnya berintegrasi dengan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kami menggunakan kurikulum pemerintah, yaitu kurikulum 2013, melalui buku-buku, semuanya kita mengikuti grade-grade pendidikan arahan dari guidance pemerintah. Sedangkan untuk penanganan khususnya kami melakukan kurikulum fungsional, di mana kami menambahkan kurikulum fungsional ini karena tidak semua anak itu dengan usia yang sama memiliki kemampuan yang sama. Nah, dalam contoh, anggaplah anak kelas 4, anak usia dengan anak dengan seusia kelas 4 belum tentu kemampuan belajarnya seusia dengan anak kelas 4, sehingga kita bisa berikan kurikulum yang di bawahnya. Nah, itu satu. Kurikulum fungsional di sini salah satunya lagi adalah pembelajaran mungkin bagian-bagian dari terapi-terapi yang diperlukan, karena beberapa anak mungkin ada masalah dengan motorik kasarnya. Motorik kasarnya terus kita perbaiki dengan latihan-latihan dan dengan penanganan yang tepat. Motorik halusnya juga kita perbaiki. Beberapa anak walaupun usianya sudah 8-9 tahun, kemampuan bicaranya masih minim, sehingga kemampuan komunikasinya juga kami selalu koreksi, ditambahkan sebagai bagian pendidikan dari sekolah yang bertujuan untuk mengikuti pendidikan sesuai formalnya. Menarik. Jadi kita menstimulus dari cedera jiwa ini menstimulus kekurangan dari anak itu sendiri begitu ya Pak ya. Tapi dengan terlebih dahulu membuat mereka merasa nyaman begitu agar bisa apa yang kita bantu lebih maksimal begitu ya. Baik, Pak, ada pertanyaan nih dari Facebook, dari username Herlina. Selamat siang Pak Arnold, saat ini ada beberapa sekolah umum, sekolah negeri yang mulai menerima anak berkebutuhan khusus. Bagaimana menurut Pak Arnold mengenai kesiapan sekolah umum dalam menerima anak berkebutuhan khusus? Nah, tadi juga sudah kita singgung. Silakan Pak Arnold. Oke, beberapa tempat yang sudah mulai membuka untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus atau inklusi, beberapa saya perhatikan. Untuk misalnya dalam area Jakarta Timur, di wilayah tempat kami berada, ada beberapa sekolah yang sudah memberikan fasilitas yang cukup baik terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mau bernegosiasi dengan orang tua untuk
bekerja sama dalam artian mereka menerima kebutuhan khusus, tapi mereka mengharapkan dari pihak orang tua membantu dengan shadow teacher atau guru pendamping. Guru pendamping ini biasanya adalah guru-guru yang biasanya diambil dari pendidikan dari Fakultas Pendidikan Luar Biasa. Nah, ini sangat membantu anak-anak itu untuk beradaptasi di sekolah. Banyak hal yang pada awalnya dilakukan hanya dari mulai mengizinkan anak untuk bisa masuk bersekolah, sehingga banyak akhirnya anak-anak yang lulus dari sana dan bisa berkembang lebih maju, lebih baik lagi. Baik. Tapi paling tidak walaupun belum maksimal ada upaya begitu ya Pak Arnold ya untuk bisa terus memperbaiki pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum atau sekolah negeri. Ada lagi nih pertanyaan, ada yang mau bertanya rupanya. Ovi Sofianur izin bertanya, silakan Mbak Ovi. Ya, makasih Mbak Mel. Assalamualaikum Pak Arnold, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau ada mungkin sedikit nyambung dari yang tadi Pak tentang kesiapan sekolah, kemudian ada shadow teacher untuk anak-anak gitu ya. Itu kalau yang Bapak sepanjang Bapak tahu sebenarnya bagaimana sih kondisi tenaga pengajar untuk ABK saat ini, baik dari kuantitas maupun kualitas? Apakah sudah cukup banyak atau justru masih kurang gitu kalau yang Bapak perhatikan selama ini? Terus kemudian satu lagi nih Pak, bagi ibu-ibu yang tidak memiliki ABK, sebenarnya support dan dukungan serta perhatian seperti apa sih Pak yang bisa diberikan kepada keluarga dengan ABK, gitu Pak. Terima kasih. Oke, mengenai perkembangan. Baik, silakan Pak Arnold. Baik Ibu, mengenai perkembangan kebutuhan sekolah pada anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler sebenarnya sangat-sangat tinggi. Perkembangan kasus anak berkebutuhan khusus ini semakin hari kami cermati semakin meningkat. Kesulitan dari kami ini adalah yang orang tua yang memberikan anak berkebutuhan khusus adalah mencari tempat pendidikan yang mau menerima dan mampu untuk menanganinya. Itu yang memang selalu menjadi kendala hingga saat ini. Itu kami akui, kami sendiri pun pada awalnya juga merasakan hal itu. Banyak kasus di mana penolakan yang terjadi baik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Tapi alhamdulillah untuk saat-saat Pak Arnold, rasanya suaranya mute ya? Pak Arnold, suaranya mute. Suara Pak Arnold mute nih, audionya. Coba silakan di-unmute. Iya, masih belum jelas Pak Arnold. Di layarnya tolong di-unmute. Nah, sudah cukup, Bu? Okay. Sudah. Okay. Tadi terhenti sampai itu, silakan lanjutkan. Baik, saya akan coba ulang. Memang masalah mencari sekolah untuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus kita ini bukan hal yang mudah. Hampir semua orang tua kesulitan untuk mencari sekolah untuk anak-anak mereka yang terdiagnosa anak berkebutuhan khusus, karena tidak semua sekolah mampu untuk menanganinya, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri. Bahkan ada beberapa sekolah yang sudah menerima anak berkebutuhan khusus pun di pertengahan jalan ada beberapa orang tua yang merasakan tidak sesuai harapan mereka. Nah, ini menjadi kendala semuanya. Diteruskan tidak maksimal, mau berhenti, mau pindah kemana lagi, kita nggak tahu juga mau kemananya. Nah, itu menjadi hambatan sebagai orang tua, karena memang masalah pendidikan ini bukan hal yang mudah gitu. Itu terkait kalau untuk pendidikannya, dalam artian apabila anak-anak kita sudah memasuki jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Tapi apabila masih usianya dini, mencari tempat-tempat yang melakukan terapi pun juga perlu perjuangan. Kenapa saya bilang perjuangan? Karena menurut saya semua tempat terapi itu bagus. Semua tempat layanan yang memberikan pelayanan terapi tumbuh kembang terhadap anak, mereka bagus.
Hanya kita sebagai orang tua harus pintar-pintar mencari mana yang menurut kita memiliki spesialisasi yang baik. Oh, yang tempat A kemampuan spesialisasi A-nya bagus, B tempat ininya bagus, C bagus, tinggal kita yang memilih. Kalau kitanya tidak pintar-pintar memilih pun akhirnya terjebak lagi, anak tidak menjadi memiliki kemajuan yang lebih baik lagi, atau menjadi stagnan, atau malah semakin mundur. Menarik. Jadi cari yang spesialisasinya sesuai begitu ya, dan terlebih cocok untuk anak itu sendiri begitu ya Pak Arnold ya. Betul. Baik, di kolom chat box masih banyak yang bertanya nih, masih ada dari Intan Fitri. Di homeschooling cedera jiwa sampai saat ini dominan dengan siswa autisme atau bagaimana Pak? Dan bagaimana strategi untuk orang tua dengan anak autistik untuk mempersiapkan anak memasuki dunia kerja? Menarik nih pertanyaannya. Silakan Pak Arnold. Oke, untuk di sekolah homeschooling cedera jiwa beragam untuk spesifikasi anak-anaknya beragam. Ada yang autistik, ada yang Down syndrome, ada yang tunagrahita, ada yang CP, ada anak-anak juga dengan hambatan ADHD, masalah anak-anak dengan ketunarunguan. Jadi alhamdulillah di tempat kami menerima berbagai macam karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus, dan itu kami masukkan ke dalam rombongan belajar yang mereka bisa belajar bersama-sama sesuai kemampuannya mereka, dan kita kembangkan. Dan tadi ada menarik yang Ibu sampaikan, pertanyaannya adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk di usia dewasa mereka bisa bekerja. Di tempat kami yang tadi layanan kurikulum fungsional itu adalah salah satunya adalah pada saat anak-anak di usia SMP dan SMA di tempat kami, SMP itu sudah kami fokuskan kepada pendidikan vokasi. Jadi mereka kita ajarkan untuk keahlian-keahlian yang bermanfaat untuk kemampuan mereka setelah mereka usianya sudah lepas dari usia sekolah. Harapan kami pertama mereka adalah bisa mandiri, kedua mereka bisa bekerja, menghasilkan sesuatu. Karena yang paling sulit itu adalah seringkali orang tua merasa bahwa anak mereka tidak memiliki masa depan karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu bisa terjadi apabila kita masih belum mandiri. Tapi kalau misalnya anak-anak kita sudah mandiri, insya Allah hal itu bisa. Dalam artian seperti apa? Anggaplah menggoreng telur untuk dimakan sendiri, itu namanya mandiri. Tapi menggoreng telur 100 telur, itu sudah bekerja. Anak-anak kita ajarkan mencuci sendiri, dia bisa dari awal sampai akhir, itu mandiri. Tapi dia bisa mencuci banyak pakaian, itu menjadi pekerjaan. Nah, seringkali kita sudah hopeless dulu bahwa anak-anak kita tidak mungkin bekerja, tapi bisa. Fokusnya satu, anak kita harus bisa mandiri, dan dari kemandirian itu kita kembangkan menjadi suatu hal yang bisa menjadi pekerjaan yang menghasilkan. Berarti yang pertama adalah kemandirian itu sendiri yang juga dilatih yang juga dibantu gitu ya terapinya, termasuk di homeschooling cedera jiwa itu sendiri. Baik, menarik Pak Arnold. Ini masih ada yang bertanya nih dari Ida, minta dibacakan Mbak Amel. Anak saya cerebral palsy hemiplegia, sorry kalau saya salah spelling ya, ringan dengan kesulitan pemahaman konsep visual, konsentrasi. Untuk langkah awal, apa saja yang harus diterapkan terlebih dahulu dalam melaksanakan program homeschooling? Ibu luar biasa nih Pak, silakan. Oke, terima kasih. Untuk anak-anak dengan hambatan cerebral palsy atau CP, memang kendalanya jauh lebih besar dibandingkan anak-anak dengan hambatan selain CP. Karena untuk anak-anak CP ini kan biasanya yang bermasalah adalah masalah otot, sendi, pergerakan mereka. Ada beberapa anak yang sudah spastik, yang kaku, atau sangat-sangat lemas untuk bagian-bagian ototnya. Ini pun juga perlu penanganan. Sehingga penanganan utama mereka adalah memang peningkatan fungsi motorik kasar dan halusnya.
Nah, apabila anak-anak sipil ini secara kemampuan konsep intelektualnya tidak ada hambatan, mungkin mereka bisa mengikuti pembelajaran seperti anak teman-teman yang lainnya. Tapi apabila memang ada masalah motorik kasar dan halusnya itu masih menjadi kendala utama, kami akan fokuskan kepada kemampuan peningkatan masalah fungsi motoriknya terlebih dahulu, baru kita coba meningkat kepada kemampuan untuk belajar secara sosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan yang lain, dan mungkin kemampuan akademisnya sehingga mereka bisa mandiri. Menarik sekali. Tetap semangat begitu ya Ibu ya. Ini ada pertanyaan yang direct message ke saya nih, masih dari Ibu yang tadi memiliki anak dengan kondisi epilepsi. Adakah makanan yang harus dihindari untuk menambah perkembangan tumbuh kembangnya secara maksimal nih? Mungkin secara spesifik juga saya langsung bertanya juga, dalam terapi untuk anak berkebutuhan khusus ada tidak sih unsur konsumsi apa yang harus dianjurkan atau dihindari begitu Pak? Silakan. Oke, untuk beberapa kasus, terutama pada anak autistik, memang diperlukan kerjasama dengan orang tua. Kenapa kami harapkan kerjasama dengan orang tua? Salah satunya selain pembelajaran di sekolah, terapi, sosialisasi, faktor makanan juga memegang peranan yang penting dalam perkembangan anak-anak kita. Kenapa? Beberapa anak misalnya dalam artian kita coba fokus kepada anak-anak autistik, seringkali mereka alergen terhadap beberapa makanan tertentu, di mana mereka tidak bisa mencerna makanan-makanan yang dimakan oleh mereka. Ditambah lagi mungkin cara pandang dari makanan yang mereka dapatkan itu membuat mereka menjadi banyak hal menjadi lebih agresif, menjadi hiperaktif, bisa menjadi lebih cemas, bisa menjadi kesulitan untuk berkonsentrasi dan lain-lainnya. Hal itu seringkali terjadi. Tapi untuk menentukannya, saya akan menyarankan untuk dilakukan tes, karena apabila melakukan diet tertentu, ada tesnya juga, di mana dietnya itu akan mengeluarkan hasil semua makanan-makanan yang anak-anak kita ini alergi. Nah, itu bisa menjadi guidance orang tua untuk menghindari makanan tertentu, digantikan dengan makanan yang lain yang lebih sehat. Baik. Jadi untuk bisa lebih spesifiknya begitu ya, konsultasi dengan tenaga medis begitu ya Pak Arnold ya, agar lebih maksimal terkait pola makan itu sendiri. Karena masing-masing anak walaupun kondisinya mungkin mengalami autistik atau epilepsi juga pasti ada kondisi tertentu yang berbeda dengan anak dengan kondisi serupa lainnya. Baik, ini pertanyaan penutup nih Pak Arnold nih, dan masih dari Mbak Ovi tadi rasanya belum terjawab, dan ini juga menarik untuk menjadi pertanyaan penutup nih. Apa sih dukungan atau perhatian yang bisa diberikan oleh orang tua yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus bagi orang tua lain yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Apa sih support yang bisa kita lakukan gitu Pak Arnold? Terima kasih, pertanyaan yang sangat-sangat menarik, dan ini memang membutuhkan suatu pengertian yang luar biasa dari kawan-kawan kita yang alhamdulillah mereka mungkin tidak dititipi oleh Allah anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin yang bisa dilakukan oleh mereka adalah pertama, bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan baik, dalam artian tidak merasa tidak menghindar, beberapa masih merasa tidak nyaman. Mereka merasa bahwa penyakit ini adalah penyakit menular. Hal-hal itu bisa dihindari karena anak-anak berkebutuhan khusus ini bukanlah suatu penyakit yang menular. Dan bahkan sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka bukanlah suatu penyakit, tapi ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan saraf-saraf mereka. Dan apabila kita orang tua berkebutuhan khusus ini
seringkali merasa kesulitan dalam menghadapi bagaimana cara menangani anak-anak ini, bagaimana masa depan mereka, apabila kita bisa membantu mereka dalam artian menenangkan saja, mendengarkan apa yang mereka sedihkan, itu sudah menjadi obat yang sangat-sangat luar biasa bagi kami. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, Ibu. Yang jelas kita sesama orang tua begitu ya, harus saling empati dengan orang tua lainnya yang juga sama-sama berjuang mendidik dan juga membesarkan anak dengan kondisi apapun begitu ya Pak Arnold ya, karena masing anak juga spesifik dan tidak mudah begitu ya untuk tantangannya untuk dihadapi gitu ya. Ini terakhir nih Pak Arnold, boleh dong sharing kontak atau apa sih alamat dari Homeschooling Cedera Jiwa ini jika ada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini jika mau konsul atau mau berbagi begitu ya, silakan Pak Arnold. Alamat lengkap kami berada di Perumahan Pondok Kopi, Blok B1, nomor 7, itu di Jakarta Timur. Lebih tepatnya mungkin banyak orang untuk paling gampangnya adalah di depan Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Jadi letak persisnya kami di situ. Kontak personnya dengan Ibu Arti di 0818 833843. Baik, jadi silakan tuh ibu-ibu atau yang punya saudara rekanan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus bisa sharing informasinya ke mereka. Oke, kita akan akhiri program ini, tapi sebelum itu kita foto bersama dulu gitu ya. Kita akan mengabadikan momen ini dengan foto screenshot begitu ya, foto virtual. Silakan, boleh yang sudah ready depan kamera nyalakan videonya. Ya, oke. Kita siap-siap nih. Tunjukkan pose atau gaya terbaik ya. Kita ikuti aba-abanya sebentar. Oke. Ya, 1, 2. Oke, halaman selanjutnya. Nah, 1, 2. Sudah ya? Oh, satu lagi. Oke. 1, 2. Oke, sudah. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak nih atas partisipasinya teman sahabat Farah sekalian, dan terima kasih banyak untuk narasumber kita nih Pak Arnold. Tapi yang jelas dari apa yang dibagikan oleh Pak Arnold, pengalamannya dan juga cerita para orang tua yang sedang berjuang begitu ya menghadapi tantangan dalam mendidik dan juga membesarkan amanah dari Tuhan. Bagaimanapun kondisinya, kita terus semangat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap keep positif di dalam pikiran, bukan positif yang lain, begitu ya. Yang penting adalah sehat dan mengakui bahwa anak kita memiliki kondisi khusus, begitu ya, dan kita dengan mungkin akan bisa menemukan jalan terbaik untuk membantunya tumbuh kembang secara maksimal. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arnold, juga kepada teman-teman baik yang menyaksikan tayangan ini melalui aplikasi Zoom ataupun video delay di YouTube atau di Facebook. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dalam perbincangan kita pada siang hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, have a nice day, dan jangan lupa kembali dengan zoomtalkfarah.id minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.